minas shalah al-istighfar thalatha salisan kang kaping 3 as-sunnanu utawi pirang-pirang kasunahan allati ba'dal intiha kang tetep ing dalam sausane rampung minas sholati saking sholat al-istighfaru sawiji maca istighfar salasan kalawan 3 kali mashu jabhatihi lan kaping 2 sakwatu kesiman wa wajhihi lan daragi kesiman biyadihi kalawan tangan kesiman al-yumna kang belah tengah ma'aqawlihi dalam sumertani ucapan isiman lafad asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanir rahim Allahumma adhib anil hamma wal hazan. Berikutnya kita akan menjelaskan kesunahan setelah selesai sholat. Maka dulu ada 3 poin kesunahan. Pertama, kesunahan sebelum melaksanakan sholat. Yang kedua, kesunahan yang ada di tengah-tengah sholat. Dan yang ketiga, kesunahan yang ada setelah selesai sholat. Mana saja kesunahan yang ada setelah melaksanakan sholat? Pertama dijelaskan oleh Al-Habib Hasan Al-Qaf di dalam kitabnya yang bernama Kitab Taqiratus Sadidah. Pertama al-istighfar thalatha, membaca istighfar salasan halnya 3 kali. Kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berarti keluar sudah selesai sholat. Maka ketika kata kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka selesai urusan sholat. Maka yang tadinya ketika kita sholat apapun diharamkan, apapun diperbolehkan, maka setelah sholat maka hukumnya diperbolehkan. Cuma ada kesunahan setelah pelaksanaan sholat, salah satunya adalah membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi jami'il ma'asi wa dhunub, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh sampai gitu pun boleh, atau agak panjang astaghfirullahaladzim kulli dhanbin azim wa atubu ilaihi jami'il ma'asi wa dhunub li wa liwalidayya wa la sabil huquqi wajibatil alayya. Udah yang pendek aja udah. Astaghfirullahaladzim kulli dhanbin azim wa atubu. Nah itu hukumnya sunnah dibacanya setelah sholat. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan langsung wa ilaikal kacir. Maksudnya jangan langsung kabur. Maka ada kesunahan yang harus dilakukan oleh kita. Salah satunya adalah membaca istighfar. Gak usah banyak-banyak, 3 kali. Nah yang kedua kesunahannya mashu jabhah, mengusap wajah. Ini nih, apa namanya? Batuk kata orang Jawa. Ngaji, jidah. Kata orang Sunda tarang. Nah, kata orang Sunda tarang. Karena bisik anu ngapelat tarang karena tarang. Ngabetur kada tutur gitu orang Sunda. Jabah, batuk. Nah, kata orang Sunda. Batuk 14. Masalah jabah, namun mengusap wajah pun ini hukumnya sunnah. Wa wajhi dengan tangan yang mana? Biyadihil yumna, memakai tangan kanan. Kata kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sunnah. Nah ini mengusap tangan pun berpahala, hukumnya sunnah. Ma'aulihi
ketika kita mengusap muka, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illa illallahur rahmanur rahim. Ini doanya nih. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma adhib 'annil hamma wal hazan. Baca tuh. Allahumma adhib 'annil hamma wal hazan. Itu doanya. Kata kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sambil memegang kepala kata kita asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma adhib 'annil hamma wal hazan. Itu doa. Artinya bagaimana? Asyhadu, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan illallah terkecuali Dia, yaitu Allah Ar-Rahman, Kang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, adhib hilangkanlah anni terkadang kami alham kebingungan wal hasan dan keprihatinan. Itu doa. Jadi setelah sholat kita tidak bingung lagi. Kita masuk belum sholat bingung, setelah sholat pun bingung. Gitu ya. Begitu aja PRT nih. Jadi ketika tangan ditempelkan kepada jidat atau batu atau parang, batuk ya. Nah, sambil doa asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Allahumma adhib 'annil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah kepada kami kebingungan dan kesedihan. Nah itu, kita bisa bahasa Arab, pakai bahasa kita aja. Allah, hilangkanlah kesedihan, kebingungan di hati ini. Gitu. Ini sambil gelus, ya Allah, bingung, hilangkan ya. Gitu ya. Nah ini hukumnya sunnah. Pindahin ke pamin, jangan. Itu hukumnya sunnah. Pertama istighfar. Yang ketiga membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu hukumnya sunnah. Tambah lagi di sana Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Terus masih panjang. Bersama lagi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah itu yang kelima. Yang keenam langsung baca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul sampai selesai itu. Setelah itu baru tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33. Sempurnakan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jadi lengkap jumlah 100. Mafil hadis dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man qala dzalik, siapa saja orangnya yang membaca demikian, membaca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat misla jabadil bahri, sekalipun dosanya itu seumpama budak yang ada di laut. Sangat dahsyat ya. Padahal kita cuma subhanallah 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 subhanallah. Ibaratkan kalau dosa kita ibarat buih yang ada di lautan itu, dengan kalimat itu Allah mengampun. Subhanallah, begitu luas rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada manusia. Maka ketika kita masih melakukan dosa, jangan berlalu bersedih, karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Maka
maka yang penting cukup laksanakan perintah Allah, tobat kepada Allah. Salah satunya diperintahkan membaca tasbih setelah salat, subhanallah dan alhamdulillah dan Allahu akbar 33. Dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka janji Rasulullah, orang tersebut seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu diibaratkan budah atau buih yang ada di dasar laut. Subhanallah. Oh, udah bisa kembali. Akan itu. Tapi begitulah luasnya rahmat kasih sayang Allah. Subhanallah. Nah itu hukumnya sunnah. Mana lagi qauluhu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Fa fil hadis ghufira lahu wa in kana farra min az-zahfi. Qauluhu ba'da salati subhi wal maghrib ba'da salam wa sani rijlaihi qabla yatakallam. Adapun setelah salat maghrib dan salat subuh ba'da salam, bahwasanya itu kedua kakinya sebelum qabla ayatakalam, sebelum dia berbicara, ucapkan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada kekhususan di dalam salat maghrib dan salat subuh. Beda, ada kekhususan di dalam salat maghrib dan salat subuh. Setelah salam, kaki kita sebelum kita berbicara maka baca ini nih. Jadi kakinya jangan dirolakkan dulu, jangan dibuka, jangan langsung begini nih. Jangan langsung sila. Jadi mesti begini nih. Khusus maghrib dan subuh, khusus maghrib dan subuh, berarti kayak tahiyat akhir aja begini, jangan langsung begini. Nah setelah itu kita baca biasa astaghfirullahaladzim la ilaha illa illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ini asrar 10. Tapi hadis dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man qalaha kutiba lahu asru hasanat. Barang siapa yang membaca doa tersebut, kutiba lahu asru hasanat, maka akan dicatat baginya 10 kebaikan. Wa huwa anhu asru sayyi'at, dan Allah akan lebur dan Allah akan hapuskan 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asru darajat, dan Allah akan angkat kepada kita 10 derajat. Wa kana yaqumu dzalika fi haditsin min kulli makruh, dan dia di hari itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala min kulli makruh, dari apa yang dia tidak sukai. Ketika kita selesai maghrib ini wiridan setelah maghrib. Satu, Allah akan catat 10 kebaikan. Yang kedua, Allah rebur, Allah hapuskan 10 kesalahan yang ada di dalam diri kita. Dan yang ketiga, Allah akan angkat derajat martabat kita. Ya, Allah akan angkat derajat kita. Maka wa kana yaumu, dan hari itu Allah akan jaga orang demikian min kulli makruh, dari apa yang dia tidak senang. Allah akan jaga orang demikian dari apa sesuatu yang dia tidak disenangi. Maka Allah yang menjaga orang yang kagak senang sama RT mental urusannya. Alhamdulillah. Beres saja. Kita tidak harus membalas, cukup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kah? Orang yang mau macam-macam sama kita, gitu ini. Tapi khusus adanya di maghrib, adanya di subuh. Baca tuh. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in asram. Tapi ini masih 10. Nah ini keistimewaannya tadi. Khasiatnya atau keistimewaannya, kata Rasulullah, orang yang membaca doa demikian dibaca setelah maghrib dan subuh, maka Allah akan catat 10 kebaikan bagi kita. Allah hapuskan 10 keburukan
bukan dari diri kita, dan Allah akan angkat 10 derajat kepada kita. Alhamdulillah. Dan hari itu Allah akan jaga kepada kita dari sesuatu yang tidak disenangi. Wa burisa minas syaitan, dan dia akan dijaga dari gangguan setan. Walam yanbaghi lidzambi ayyudrikahu fi dzalikal yawm illa syirku billah, dan dia akan selalu yang bagi lidzambi ayyudrikahu fi, tidak akan menemukan dosa pada hari itu terkecuali dosa musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini adanya ba'da salat subhi wal maghrib. Nah, setelah baca itu lanjutkan lagi Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami minan nar, daripada api neraka. Itu ajirnya masih begitu. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Jadi kalau seandainya mutawatir langsung dari Rasulullah berarti ajirni. Iya. Ya, maksur berarti namanya. Maksur artinya mau diberjamaahkan mau sendirian ajir. Tapi kalau seandainya ada yang ajirna, silakan, berarti itu mengikuti ghair maksur. Seperti Allahumma arhamni bil Qur'an, ada Allahumma arhamna bil Qur'an. Kan gitu. Allahumma arhamni bil Qur'an, mau banyakkan mau sendirian boleh. Allahumma arhamni bil, berarti itu maksur dari Rasulullah-nya begitu. Berarti ketika Allahumma arhamna bil Qur'an, berarti itu ghair maksur. Artinya berarti melihat keadaan. Nah, gitu. Dua-duanya baik, sama seperti doa setelah sholat Allahumma ajirni minan, ada yang baca Allahumma ajirna minan. Nah, jadi jangan dianggap pelit. Misalkan begini, Allahumma ajirni, ya Allah selamatkanlah kami, selamatkanlah aku. Ini kan tujuannya kepada sendiri. Kalau ajirna kan tentu kepada banyak. Jadi jangan dianggap Ustaz pelit amat doanya untuk sendirian doang. Jangan dianggap gitu. Walaupun ajir ini tetap yang di belakang sebagai, karena ini maksur langsung dari baginda Nabi Muhammad. Jangan dianggap pelit itu. Kan ajirnya itu khusus untuk sendiri doanya mah. Tapi karena maksur dari Nabi yang di belakang pun misalkan kagak baca, insya Allah mendapatkan. Nah, itu adalah kesunahan setelah salat yang ke-11. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha wa rabbal syaidah wa nahnu lahu muslimun. 4 kali dilanjut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada mawasi'u ilmullah. La ilaha illallah Allahu akbar. Setelah itu baru doa ba'da kulli salat, serta diangkat tangannya raf'ul yadayn wa mashu wajhi bihi ma ba'dahu. Sunnah mengangkat tangan, ya. Itu hukumnya sunnah. Walhamdulillah wassalatu ala nabi fi awalihi wa akhirih. Dan yang ke-14 al-muksu fi musallahu hatta yaqumal imam. 14 kesunahan setelah salat diam di tempatnya sehingga si imam bangun duluan. Kalau kita makmum pengen duluan, kesunahan apa nih? Kesunahan di si makmum jangan dulu bangun kalau si imam belum bangun. Kesunahannya begitu, kesunahannya ya. Jadi di sini begitu. Ya. Imamnya lama. Nah, itu kesunahannya mah al-muksu fi musallahu, sunnah diam di tempat sholatnya hatta yaqumal imam, sehingga si imam sudah bangun. Kalau si imam sudah bangun baru kita ini imam bisa dalam itu mah kesunahan. Jika tidak dilakukan pun ya tidak apa, tapi jika ingin mendapatkan pahala sunnah setelah sholat silahkan lakukan demikian. Jangan langsung mengilaikan. Yang ke-15 al-insirafu ila jihati hajatihi, berpaling kepada arah hajatnya.
Wa illa fa an yaminihi, apabila dia tidak punya hajat maka dia berpaling ke sebelah kanan. Itu. Misalkan kita mau keluar, kalau seandainya sebelah kanan ada orang dan kita nggak bisa lewat sebelah kiri. Tapi kalau seandainya kita lewatnya sebelah kanan, kalau kita mau udahlah lewat aja kita. Karena kagak tahu ilmunya kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandang dia masalah. Padahal kesunahan setelah salat subhanallah. Nah itu. Jadi kesunahan setelah salat jumlahnya 15. Nah, berikutnya menjelaskan tentang pemakruhan di dalam salat. Apa pemakruhan di dalam salat? Makruh artinya sesuatu jika kita tinggalkan kita mendapatkan pahala, itu namanya makruh. Jika kita melakukan pun tidak cuman pahalanya hilang, itu doang. Nah, pahalanya sama kagak, cuman pahalanya mana salah satunya makruh aksan makruhati salat. Adapun bagian makruh salat yaitu ada 4. Pertama, makruh dari segi tempat sholat. Yang kedua, makruha min nahyati halil musalli, makruh dari bertingkah kita sholat. Yang keempat, ketiga, makruh berbeda dengan sunnah-sunnah atau meninggalkan sunnah, maka itu hukumnya makruh di dalam tempat sholat, seperti satu sholat fil hamam, sholat di WC. Sholat di WC sah sholat di WC, cuman hukumnya makruh. Karena banyak kejadian suatu tempat bukan di Indonesia, karena sulit untuk melaksanakan sholat, ia bersembunyi untuk melaksanakan sholat. Salah satunya adalah di kamar mandi. Apakah sholatnya sah? Cuman hukumnya makruh, Mas ya. Nah itu hukumnya makruh. Yang kedua, as-shalatu fil maslah. Yang kedua, sholat di tempat jahit atau tempat buka baju. Tempat buka baju itu hukumnya maksudnya tempat baju dekat dengan WC. Kan biasanya WC itu ada tempat gantungan baju itu di luarnya misalkan. Nah di situ, itu pun hukumnya sah di tempat wudhu misalkan. Nah itu hukumnya makruh sah sholat. Yang keempat, ketiga, as-shalatu fil maqan. Yang ketiga makruh sholat yaitu di tempat aqnil ibil, yaitu tempat mengasih makan minum ontak. Tempat kasih makan minum di kandang sapi, kandang kambing. Sah saja. Misalkan kita punya ternak kambing, malas ke mushola, bikin kita di situ, bikin samping kandang misalkan gitu. Sah sholatnya cuman jatuh kepada artinya mengurangi pahala. Apalagi yang keempat, as-shalatu fil majzarati. Tempat makruh sholat yaitu di tempat penyembelihan, di tempat menyembeli kapal, di tempat pasar motong ayam sholat ini sah cuman apa lagi? Yang kelima, sholatu fil maqbarati allati lam tulbas. Yang kelima, makruh hukumnya sholat fil maqbarati dalam pekuburan allati lam tulbas, yang mana dia belum dikeduh, maka hukumnya makruh sholat di pekuburan. Yang kelima, as-shalatu fil mizbalah. Makruh hukumnya sholat di tempat-tempat sampah, di tempat buang sampah. Yang kelima, yang ketujuh, as-shalatu fit thariq, sholat di jalan. Sholat di jalan. Makanya kemarin tuh ketika ada yang demo ulama, ngapain sih sholat di jalan segala macam? Ya sah cuman
sholat di jalan raya, sholat di jalan tol, itu kan sah, sholatnya sah, cuman jatuh kepada karena emang udah ada khusus tempat ibadah kepada Allah, satu masjid, dua musola. Nah itu dari segi tempat. Ini lagi ngomongin segi tempat apa lagi? As-salatu fil kanisah wal bi'ah. Yang kedelapan, sholat di dalam gereja. Sholat di dalam gereja sah. Kita misalkan ikut Natalan gitu. Nah, ikut Natal dalam arti bukan mengikuti agama dia. Toleransi kita misalkan masuk ke gereja atau kita pegawai gereja. Seperti apa namanya? Penjaga gereja. Jaga gereja. Sholat kita di dalam gereja. Sholat apa? Cuman makruh. Karena itu tempat ibadah orang Nasrani. Tapi jika kita ibadah di tempat itu pun sah sholatnya, cuman jatuh makruh tempat itu pakai ibadah karena beda haluan atau beda tempat. Kita udah masing-masing muslim ya di masjid, Nasrani ya di gereja. Sekarang kita tidak bisa keluar misalkan karena emang lagi kerja di gereja, sedangkan kerja mah boleh muamalah. Mau kerja kita di Nasrani boleh menjaga gereja, digaji atau boleh itu mah muamalah kaitannya dengan muamalah berarti hubungan manusia dengan adapun hubungan manusia dengan manusia, mau dia agamanya muslim atau non muslim, silahkan kita berbisnis, silahkan kita bekerja. Ini kebanyakan orang muslim kerja di non, kan begitu. Nah, kebetulan kita kerjanya di tempat gereja, jadi penjaga orang beribadah, sah muamalahnya mah, sah kerjanya. Sekalipun kita ibadah di dalam gereja tersebut, sholat misalkan sah sholat kita, yang penting mencukupi persyaratan. Artinya madhab kiblat, kita tahu arah itu maksudnya. Itu jangan nyembah ke Yesus, jangan. Itu jangan nyembah ke Yesus, itu cuma hanya tempat. Sekalipun kita sholat di tempat itu yang biasa pakai ibadah oleh orang Nasrani, karena kebetulan kita kerja di situ, maka sholat kita sah, cuman jatuh kepada makruh karena emang beda tempat. Wal bi'at, mana berikutnya adalah tempat ibadah orang Nasrani. Jadi kalau kanisah adalah tempat ibadah orang Yahudi, kalau bi'ah adalah tempat ibadah orang Nasrani. Ya. Ada tempat ibadah orang Yahudi namanya kanisah. Ada bi'ah itu artinya tempat ibadah orang Nasrani. Seperti kita ke Israel, sholat di tempat ibadah yang biasa pakai Israel, misalkan begitu. Kita sholatnya sah masa, yang penting pada sah sholatnya, cuman hukumnya dari segi tempat. Jangan ragu kalau keadaan, maka fikih itu luas. Makanya hukum fikih al-hukmu yahtaliful hukmu bitilakil amkinah. Hukum itu bisa berbeda tergantung tempat dan waktu. Nah, ya jadi fikih itu tidak sempit. Fikih itu longgar. Fikih itu tergantung bagaimana keadaan kita. Ini mentang-mentang baru hijrah, kayaknya kurang sholat di awal waktu. Ukurannya kalau di awal waktu dipecat sama bos. Udah pokoknya mereka udah jamin sama Allah, mantap bener. Nah maksudnya yang gak apa-apa kita sholat bukan di awal waktu, yang penting masih dalam waktu sholat gitu. Ini mah harus jam-jam begitu langsung tidak. Jika emang nantinya mengakibatkan sesuatu yang kita harapkan, bolehlah diundur dikit, tidak apa-apa gitu. Apalagi as-salatu fi batnil wadi ma tawaqqu'is suyul. Salat mah hukumnya di tibatnil wadi, di dalam jurang. Jeruk timba. Salat dalam timba atau di dalam tapak. Kita as-salatu mawdi al-maksi, atau salat di tempat pekerja pajak. Di tempat pekerja pajak. Sah salatnya mah cuman
Apalagi wa muslihu kullu maksiat, salat seperti tempat-tempat maksiat, diskotik. Waduh, kita salat di diskotik. Ya biasa waktu joget-joget, kita waktu minum-minum, waktu salat. Wah, mantap bener. Aduh, ya maksiat di situ, ibadah di situ, karena diskotiknya disediakan sholat. Cuma itu hukumnya karena campur tempat ibadah dengan tempat maksiat. Maka yang utama sholat adalah di masjid atau di musola. Diskotik syar'i. Nah, jika ada yang begitu jangan dipermasalahkan. Itu hanya sekedar jangan dianggap mulu sesat. Karena tergantung bagaimana keadaan. Jangan langsung menghukumi, oh ini boleh. Fikih itu tidak bisa situ. Jadi, oh ini ada hukum tahapan. Fikih itu ada hukum tahap, ada hukum proses. Ada hukum proses. Apalagi yang ke-12, as-sholatu bis-shaut, salat di tengah pasar. Salat di tengah. Apalagi as-sholatu amama adamin yastaqbiluhu. Yang ke-13, salat amama adamin, di depan bangsa adami yastaqbilu, yang menghadap kepada orang tersebut, kepada adami tersebut. Salat berhadap-hadapan. Itulah. Haji ya yang ke sini saya sholat. Itu hukumnya makruh. Wahwa yang ke-14, al-iqan wa itiqadul musalli walau imaman mawdi'an yusalli fihi wa la yantaqilu anhu ila ghairihi. Yang ke-15, as-sholatu musawiyan lil amam fil mauqif. Makruh salat yaitu ketika lurus antara imam dengan makmum. Jadi imam dengan makmum sama rata. Jika harusnya imamnya di depan, makmum di belakang. Gengsi dua, dia anak buah. Gak mau jadi depan dua, misalkan begitu. Udah bukannya bukan minimal rata. Gitu. Padahal salatnya berjamaah. Sah berjamaahnya mah. Cuma jatuh kepada gengsi bener. Ini anak buah gua nih. Masa gua diimamin sama dia? Bukan gitu. Minimal rata lah kalau di belakang. Kacau juga ini sah. Nah, sah salatnya mah, sah berjamaahnya. Cuman hukumnya karena harus ada pembeda antara imam dengan makmum. Maka biqadri sibrin ini mana? Ini nih. Ya minimal satu berapa namanya? Kawain ya. Minimal nanti kepala ke tungkak si imam. Apalagi makruhatus salat itu tempat ya. Dari